Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tirafi Akbar. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Yang pertama, saya akan menjelaskan definisi life cycle costing. Definisi life cycle costing adalah biaya yang bersangkutan dengan produk selama daur hidupnya, yang meliputi biaya pengembangan atau perencanaan, desain, pengujian, biaya produksi, aktivitas pengubahan sumber daya menjadi produk jadi, dan biaya dukungan logistik seperti iklan, distribusi, maintenance, dan sebagainya. Sebesar lebih dari 80% biaya yang bersangkutan dengan produk telah ditentukan selama tahap pengembangan dalam daur hidup produk. Selanjutnya, life cycle costing merupakan teknik manajemen yang digunakan untuk mengidentifikasi dan memonitor biaya produk selama siklus hidupnya. Siklus hidup meliputi semua tahap, melalui dari perancangan produk dan pembelian bahan baku hingga pengiriman dan pelayanan atas produk yang sudah jadi. LCC dapat dijelaskan sebagai sebuah penilaian secara ekonomi dalam menentukan alternatif desain dengan memperhitungkan seluruh biaya signifikan selama masa pakai gedung yang ditentukan dari masing-masing alternatif, yang dinyatakan dalam nilai dolar ekuivalen. LCC atau life cycle costing juga dapat dikatakan sebagai sebuah metode yang digunakan untuk melihat keefektifan biaya sepanjang waktu pemakaian suatu desain gedung dengan desain yang lainnya. LCC analisis, yang sering disebut juga life cycle costing, adalah penilaian ekonomi suatu item, sistem atau fasilitas mengingat semua biaya yang signifikan atas kehidupan ekonomi, dinyatakan dalam serta dolar atau euro. LCC penting karena biaya terlihat dari setiap akuisisi atau pembelian hanya mewakili sebagian kecil dari biaya total kepemilikan.
Alasan penting lain untuk LCC adalah karena hubungan yang kuat antara biaya operasi dan pemeliharaan dan fungsi dan keandalan dari item. Oleh karena itu, penerapan LCC memerlukan pengetahuan teknik yang memadai. LCC itu sendiri merupakan sebuah pendekatan tekstur yang alamat semua elemen biaya kepemilikan dalam kaitannya dengan fungsi dan kehandalan kinerja dari item. Hasil dari analisis LCC salah satunya adalah biaya profil produk atau jasa selama masa hidup. Dapat digunakan untuk membantu manajemen dalam proses pengambilan keputusan, di mana beberapa opsi ini yang tersedia. Area utama aplikasi LCC dalam proses akuisisi perangkat keras, modifikasi hardware atau software, dan dalam pengurangan biaya operasi dan pemeliharaan. Tujuan dan manfaat life cycle costing. Tujuan dan manfaat biaya siklus hidup. Pertama, ada meningkatkan kesadaran akan biaya atau ongkos, faktor yang menyebabkan biaya dan sumber yang dibutuhkan. 2. Dapat mengevaluasi alternatif aset yang harus dipilih dengan memperhatikan kinerja selama aset tersebut akan dipakai. Yang ketiga, dapat mengevaluasi dan memilih aset dengan memperhatikan kesesuaian kinerja dan layanan yang diinginkan. Yang keempat, dengan penerapan life cycle costing, biaya operasi dan pemeliharaan dapat dikurangi. Selanjutnya, kelima, dapat menjelaskan hubungan antara fungsi dengan keandalan dan keandalan dengan biaya atau ongkos. Yang keenam, mengerti latar belakang secara teori tentang time volume flow of money dalam proses pengambilan keputusan. Penjelasan ketiga, alasan menggunakan life cycle costing. Pentingnya biaya siklus hidup. Yang pertama, project engineering ingin meminimalkan biaya modal. Yang kedua, maintenance engineering ingin meminimalkan jam perbaikan. Yang ketiga, ada produksi ingin memaksimalkan jam operasi. Keempat, reliability engineering ingin membatalkan kegagalan. Kelima, akuntansi ingin memaksimalkan nilai secara bersih proyek. Keenam, pemegang saham ingin meningkatkan kekayaan pemegang saham. Kemudian yang ketujuh, LCC dapat digunakan sebagai alat keputusan manajemen untuk menyinkronkan konflik divisi.
Dan keempat, klasifikasi biaya life cycle costing. Life cycle costing merupakan suatu rencana mengenai pengeluaran usulan dari suatu proyek konstruksi sepanjang usia proyek tersebut. Pada pelaksanaan pembangunan, mulai dari ide, studi kelayakan, perencanaan, pelaksanaan, sampai pada operasi pemeliharaan dan pembongkaran membutuhkan bermacam-macam biaya yang dikelompokkan menjadi beberapa komponen, yaitu biaya awal, biaya penggunaan, dan biaya perawatan. Total biaya selama siklus hidup. Yang pertama, biaya hulu. Terdiri dari riset dan pengembangan, desain yang membuat prototipe, pengujian, teknis, dan pengembangan kualitas. Selanjutnya, biaya produksi. Terdiri dari pembelian, biaya produksi langsung, biaya produksi tidak langsung. Kemudian biaya hilir terdiri dari pemasaran dan distribusi, pengemasan, dan pengangkutan. Kelima, pengembangan model life cycle costing. Pengembangan model biaya siklus hidup. Kegiatan utama dari siklus hidup biaya pengembangan model adalah perincian biaya struktur atau CBS, pembangunan dan pemilihan komponen biaya metode estimasi. Output LCC adalah perkiraan biaya life cycle, termasuk distribusi pada skala waktu, biaya driver, kepekaan estimasi parameter tertentu, dan risiko akibat ketidakpastian parameter desain. Kemudian penggunaan model biaya siklus hidup life cycle costing untuk supplier. Dengan menggunakan LCC, supplier dapat mengoptimalkan desain mereka dengan mengevaluasi alternatif dan dengan melakukan studi trade-off. Kemudian, dengan menggunakan LCC, supplier dapat mengevaluasi berbagai strategi biaya operasi dan pemeliharaan atau untuk membantu pengguna produk. Dan yang terakhir, penggunaan model biaya siklus hidup life cycle costing untuk customer. Pertama, dengan menggunakan LCC,
pelanggan dapat mengevaluasi dan membandingkan produk-produk alternatif. Kedua, dengan menggunakan LCC, pelanggan dapat menilai kelayakan ekonomi proyek atau produk. Metode analisis life cycle costing. Target costing adalah salah satu metode yang digunakan dalam manajemen biaya selama life cost cycle untuk mengelola biaya terutama dalam aktivitas desain. Target costing secara khusus dapat diterapkan pada perusahaan manufaktur karena berkaitan dengan desain dan pengolahan produk. Target costing itu sendiri adalah penentuan biaya yang diharapkan untuk suatu produk berdasarkan harga yang kompetitif, sehingga produk tersebut akan dapat memperoleh laba yang diharapkan, yaitu target biaya sama dengan harga jual dikurang laba yang diharapkan. Selanjutnya, tahap pengimplementasian pendekatan target costing, seperti menentukan harga pasar yang kompetitif, menentukan laba yang diharapkan, menghitung target biaya pada harga pasar dikurangi laba yang diharapkan, menggunakan Kaizen costing, dan pengendalian operasional untuk terus menurunkan biaya. Selanjutnya, teori kendala. Teori kendala, theory of constraint, adalah salah satu metode yang digunakan dalam manajemen biaya selama cost life cycle untuk mengelola biaya produksi. Teori kendala secara khusus juga dapat diterapkan pada perusahaan manufaktur karena berkaitan dengan desain dan pengolahan produk. Teori kendala adalah salah satu upaya untuk memfokuskan perhatian manajer pada kendala atau pemborosan yang memperlambat proses produksi. Teori kendala memfokuskan pada 3 ukuran kinerja: organisasi, throughput, persediaan, dan beban operasinya. Tujuan manajemen dinyatakan dengan meningkatkan throughput, meminimalkan persediaan, dan menurunkan biaya operasi. Throughput adalah tingkat di mana suatu organisasi menghasilkan uang melalui penjualan. Persediaan adalah seluruh uang yang dikeluarkan organisasi dalam mengubah bahan baku menjadi throughput. Beban operasi adalah seluruh uang yang dikeluarkan organisasi untuk mengubah persediaan menjadi throughput. Tujuan manajemen dapat dinyatakan sebagai meningkatkan throughput, meminimalkan persediaan, dan menurunkan beban operasi. Dengan meningkatkan throughput, meminimalkan persediaan, dan menurunkan beban operasi akan membawa dampak terhadap meningkatnya kinerja keuangan seperti laba, return on invest, dan cash flow. Tahap dalam analisis teori kendala, yaitu menentukan pemanfaatan yang paling aman kendala yang mengikut, mengidentifikasi kendala yang mengikat, mengelola aliran sepanjang kendala yang mengikat, menambah kapasitas pada kendala yang mengikat, ulang proses pemanufakturan ke arah fleksibilitas dan throughput yang cepat. Tahap di mana produk mengalami kemunduran. Pada tahap ini, semua produk ini harus diperbarui atau diganti dengan barang baru agar perusahaan tetap bertahan di pasar secara luas. Hal ini dikarenakan sebuah produk yang tidak laku lagi di pasaran, jika tidak dapat menggantinya, maka perusahaan tersebut akan mengalami penjualan dalam ruang lingkup pasar yang kecil.
atau bahkan perusahaan bisa mengalami kemunduran. Definisi sales life cycle. Sales life cycle berhubungan dengan tahap-tahap penjualan produk dan jasa di pasar, yaitu mulai dengan pengenalan produk atau jasa sampai pada tahap kematangan dan kemudian penurunan produk dan pasar. Dalam tahap pertama, fokus manajemen adalah desain, diferensiasi, dan pemasaran. Fokus manajemen berubah ke arah pengembangan produk baru dan strategi penentuan harga jual sejalan dengan perkembangannya persaingan pada tahap kedua. Pada tahap ketiga dan keempat, perhatian manajemen berubah ke arah pengendalian biaya kualitas, dan jasa sejalan dengan semakin kompetitifnya pasar. Jadi, strategi perusahaan untuk produk dan jasa berubah selama siklus penjualan produk atau sales life cycle, dan diferensiasi pada tahap awal ke arah keunggulan biaya pada tahap akhir. Selanjutnya, 8. Definisi product life cycle. Product life cycle adalah suatu siklus produk dengan tahap-tahapan proses perjalanan hidupnya mulai dari peluncuran awal atau soft launching, peluncuran resmi, atau grand launching, perubahan dari target awal. Kemudian akan mulai berjuang dan berkompetitif dengan produk-produk lain yang serupa sampai pada tahap melewati persaingan dan kompetitif. Produk memiliki tingkat penerimaan atau penjualan atau distribusi yang luas dan tersebar. Siklus hidup produk life cycle adalah perjalanan penjualan dari suatu produk dalam masa hidupnya. Siklus hidup produk merupakan konsep dalam pemasaran yang memberikan pemahaman tentang dinamika suatu produk yang kompetitif. Pada saat yang sama, konsep itu terbukti dapat menyesatkan bila tidak digunakan dengan hati-hati. Hampir setiap produk di dunia ini mengalami siklus hidup produk. Namun, jangka waktu siklus produk pada setiap produk tersebut berbeda-beda. Ada yang cepat hilang, ada juga yang dapat bertahan dalam jangka waktu yang relatif lama. Oleh karena itu, mengerti dan memahami konsep siklus hidup produk atau product life cycle ini merupakan suatu hal yang penting bagi setiap produsen untuk memproduksi dan memasarkan produknya. Pada dasarnya, siklus hidup produk adalah tahapan-tahapan proses perjalanan hidup suatu produk, mulai dari perkenalannya sebagai pasar atau market, hingga pada akhirnya hilang dari pasaran. Untuk memperpanjang umur hidup suatu produk, produsen harus bekerja keras melakukan berbagai strategi agar produknya dapat bertahan lebih lama lagi di pasar atau market. Baiklah, selanjutnya ada tahapan dalam siklus hidup produk. Ada 4, yaitu tahap perkenalan atau introduction, tahap pertumbuhan atau growth, dan tahap kedewasaan atau maturity process, tahap kemunduran atau decline. Berikutnya adalah penjelasan dari tahap perkenalan, yaitu proses perkenalan produk merupakan bentuk awal dari siklus hidup produk, di mana produk ini mulai dipasarkan kepada khalayak umum. Pada tahap introduction, produk yang dikeluarkan benar-benar baru dan keuntungan produsen masih sedikit, serta pada tahap ini promosi mengenai produk tersebut biasanya dilakukan secara agresif. Ciri-ciri tahap perkenalan ialah laba penjualan masih rendah, harga produk tinggi, promosi yang dilakukan besar-besaran, produk yang dipasarkan benar-benar baru, dan terakhir cash flow negatif. Baiklah, selanjutnya ada tahap pertumbuhan.
Di sini tahap di mana semua produk akan mulai berkembang pesat dikarenakan masyarakat sudah mengenal seluk-beluk produk tersebut. Di tahap ini promosi tidak dilakukan secara besar-besaran karena sudah banyak masyarakat yang sudah mengetahui. Ciri-ciri tahap pertumbuhan ialah pasar yang semakin meluas, laba penjualan mulai naik, produk sudah dikenal oleh masyarakat, adanya pesaing yang muncul, biaya produk cenderung turun. Tahap kedewasaan. Di tahap yang satu ini, produk akan mengalami penurunan dikarenakan beberapa faktor. Salah satunya karena banyak pesaing yang berdatangan sehingga di tahap ini perlu dilakukan inovasi, serta diperlukan lagi untuk melakukan promosi sebuah produk. Ciri-ciri tahap kedewasaan ialah adanya laba yang besar bagi produsen yang berhasil memimpin pasar, adanya persaingan yang cukup ketat antar produsen, harga produk turun, kapasitas produk cenderung tinggi. Tahap kemunduran. Di tahap ini, produk mengalami kemunduran. Sebuah produk ini harus diperbarui atau diganti dengan barang baru agar perusahaan tetap bertahan di pasar secara luas. Hal ini dikarenakan sebuah produk yang tidak laku lagi di pasaran. Jika tidak ada penggantinya, maka perusahaan tersebut akan mengalami penjualan dalam ruang lingkup pasar yang kecil, atau bahkan perusahaan bisa mengalami kemunduran. Ciri-ciri tahap kemunduran adalah laba mulai menurun dan selanjutnya. Strategi peluncuran cepat atau rapid scamming dilakukan dengan menetapkan harga tinggi dan promosi gencar. Maksud ditetapkannya harga tinggi adalah agar bisa diperoleh laba kotor yang tinggi per unit produk. Produksi yang besar-besaran dimaksudkan untuk meyakinkan konsumen tentang nilai produk walaupun harga produk itu sendiri juga tinggi. Gencarnya promosi dimaksudkan untuk mempercepat lanjut penerobosan atau penetrasi pasar. Kondisi atau persyaratan keberhasilan strategi atau rapid skimming. Sebagian besar pasar potensial belum menyadari kehadiran produk ini. Mereka yang hendak membeli mampu membayar dengan harga berapapun. Perusahaan menghadapi pesaing potensial dan ingin membangun preferensi atas mereknya. Ini ada strategi peluncuran lambat atau slow skimming. Ditetapkan dengan strategi harga mahal dan promosi rendah. Harga yang tinggi ditetapkan supaya dapat diperoleh laba kotor yang tinggi, sedangkan promosi rendah dilakukan supaya biaya pemasaran tidak terlalu besar. Kondisi atau persyaratan keberhasilan strategi. Yang pertama ada luas pasar terbatas. Yang kedua ada sebagian besar pasar menyadari kehadiran produk ini. Yang ketiga ada persaingan potensial tidak tampak. Yang keempat ada pembeli bersedia membeli harga yang tinggi. Strategi penetrasi cepat atau rapid penetration. Strategi tersebut
dilakukan dengan menetapkan harga yang rendah dan promosi yang gencar. Tujuan strategi ini adalah menghasilkan penerobosan pasar yang cepat dan meraup market share yang besar. Kondisi atau persyaratan keberhasilan strategi atau rapid penetration. Ukuran pasar sangat luas. Pasar tidak menyadari kehadiran produk. Kebanyakan pembeli sangat peka terhadap harga. Ada indikasi persaingan yang hebat di pasar. Harga pokok produksi cenderung turun mengikuti peningkatan skala produksi. Strategi penetrasi lambat atau slow penetration. Dalam strategi ini dilakukan dengan penentuan harga rendah dan promosi rendah. Rendahnya harga dimaksudkan supaya konsumen lebih cepat mengadopsi produk, sedangkan rendahnya promosi dimaksudkan agar laba perusahaan bisa tercapai dalam jumlah yang cukup besar. Nah, strategi ini dilakukan dengan analisis yang mendasari keyakinan bahwa harga sangat peka bagi konsumen, sedangkan promosi kurang berpengaruh dalam perubahan situasi pasar. Selanjutnya, kondisi atau persyaratan keberhasilan strategi atau slow penetration. Yang pertama, ada pasar yang sangat luas. Yang kedua, persyaratan sangat menyadari kehadiran produk. Yang ketiga, pasar sangat peka terhadap harga. Dan yang keempat adalah hanya sedikit persaingan potensial dalam kaitannya dengan strategi ini di perusahaan. Jadi kita tuh harus berhati-hati dalam memilih satu di antaranya. Selanjutnya ada strategi biaya siklus hidup produk. Selanjutnya ada tahap pertumbuhan atau growth. Nah, di dalam tahap ini penjualan laba akan meningkatkan dengan cepat karena permintaan sudah sangat meningkat dari masyarakat, sudah mengenal barang bersangkutan, sehingga usaha promosi yang dilakukan oleh perusahaan tidak seagresif tahap sebelumnya. Nah, pada tahap pengadopsi dini atau early adopter yang merupakan konsumen, pelopor merasa terpuaskan dengan produk perusahaan yang selanjutnya akan diikuti oleh konsumen mayoritas. Nah, kondisi ini atau peluang ini tuh segera tercium oleh pesaing sehingga mereka berusaha bermodal-modal untuk masuk ke pasar dan memperkenalkan ciri-ciri produk terbaru dan berakibat lanjut dengan meluasnya pasaran yang pasti akan diikuti oleh meluasnya jaringan maupun saluran distribusi. Selanjutnya ada kondisi atau persyaratan keberhasilan strategi atau growth. Nah, yang pertama ada mutu produk ditingkatkan dan ciri serta model produk itu ditambah. Yang kedua, masuknya ke segmen pasar baru. Yang ketiga, memanfaatkan saluran distribusi baru. Yang keempat, selective demand simulation. Yang kelima, beberapa bentuk perkiraan digeser dari membujuk minat konsumen pada produk diubah menjadi timbulnya keyakinan atas produk sehingga bersedia membeli. Yang keenam, harga diturunkan pada saat yang tepat untuk menarik golongan konsumen yang lain dan peka menjadi penentu kelangsungan produk di pasaran. Oke, selanjutnya ada tahap kedewasaan atau maturity. Nah, dalam tahap kedewasaan ini biasanya berlangsung lebih lama dibandingkan dua tahap sebelumnya, dan manajemen pemasaran lebih banyak menghadapi tantangan. Pada tahap ini ditandai dengan penurunan pertumbuhan penjualan produk. Nah, pada tahap kedewasaan ini kita dapat melihat bahwa penjualan masih meningkat dan pada tahap berikutnya tetap. Dalam tahapan ini, laba produsen maupun laba pengecer mulai turun. Persaingan harga menjadi sangat tajam sehingga perusahaan perlu memperkenalkan produknya dengan model yang baru. Pada tahap kedewasaan ini juga, usaha periklanan biasanya mulai ditingkatkan lagi untuk menghadapi persaingan. Pembebanan biaya yang terjadi di tahap kedewasaan ini atau maturity tersebut meliputi biaya periklanan, biaya produksi, dan biaya di pendistribusian. Selanjutnya ada tahap-tahap kedewasaan atau maturity. Yang pertama ada kedewasaan pertumbuhan atau growth maturity. Yang kedua tahap
kedewasaan mantap atau acceptable maturity. Yang ketiga ada kedewasaan mengusang atau design maturity. Di dalam kedewasaan pertumbuhan, tingkat pertumbuhan menjual mulai berkurang yang disebabkan oleh dewasanya distribusi. Nah, saluran distribusi baru sudah tidak dapat ditambah lagi meskipun konsumen baru atau pengekor masuk ke pasar. Yang kedua, di dalam kedewasaan mantap, nah penjualan per kapita ini menjadi datar karena pasar mudah merasa jenuh. Karena sebagian besar konsumen berpotensial telah mencoba produk dan menjual yang akan datang tergantung pada pertambahan penduduk dan permintaan pergantian produk yang baru. Di dalam kedewasaan mengusang, nilai penjualan mulai jatuh dan konsumen mulai bergerak ke produk lain dan strategi permasalahan terhadap kedewasaan. Terdapat dua kemungkinan bagi perusahaan sehubungan dengan keberadaan produknya yang mulai mengalami masa jenuh di pasar. Sebagian perusahaan dengan mudah melepas produk ini untuk mengalihkan dananya pada produk yang masih prospektif. Nah, pengembangannya ini dan sebagian yang lain gigih mempertahankan produknya di pasar. Kondisi atau persyaratan keberhasilan strategi atau minority. Yang pertama, oversight strategi. Yang kedua, dynamic adaptation. Yang ketiga, cycle strategi. Definitive strategi dan take off strategi. Oke, selanjutnya ada oversensitive strategi. Dalam memodifikasi produk supaya dapat menjaring konsumen baru atau mempengaruhi konsumen lama untuk menggunakan produk perusahaan dalam jumlah yang lebih banyak. Perusahaan dapat mencoba meningkatkan penjualan dengan jalan memodifikasi karakteristik produk. Yang kedua, memodifikasi pasar. Dalam memodifikasi pasar ini harus memperluas pasar dengan menangani faktor penentu volume penunjang, yaitu pertama, jumlah pemakai produk dengan merek perusahaan dan tingkat penggunaan per pemakai perusahaan dapat memperluas jumlah pemakai. Selanjutnya ada defensive strategi. Defensive strategi adalah satu strategi yang bertujuan untuk mempertahankan pangsa pasar dari pesaing dan menjaga kelompok produk atau produk kategori dari serangan produk substitusi. Bentuk strategi ini adalah berupa memodifikasi bauran pemasaran untuk memperoleh tambahan penjualan. Nah, strategi ini bertahan lebih menitik beratkan pada penekanan atau pengurangan biaya produksi dan menghasilkan kelembapan produk. Distributor memainkan peran penting dalam strategi ini, sebab tingkat penjualan yang mereka peroleh dipengaruhi oleh usaha promosi perusahaan untuk mendorong distributor tetap setia pada perusahaannya. Meskipun alternatif strategi yang baik pada setiap kedewasaannya, strategi ini juga mempunyai kelemahan, yaitu produk yang sangat mudah ditiru oleh pesaing, terutama jika yang dilakukan adalah pemotongan harga dan peningkatan aktivitas pelayanan, terutama jika yang dilakukan adalah pemotongan harga dan distribusi massal. Keuntungan yang diperoleh pun tidak banyak karena setiap tindakan yang dilakukan, perusahaan akan mendapat reaksi dari pesaing. Saya akan menjelaskan strategi yang ketiga, yaitu yang dinamakan take off strategi.
Take-off strategi bagi suatu produk merupakan salah satu strategi yang digunakan untuk mencapai fase penerimaan konsumen baru. Strategi ini mendorong terjadinya suatu periode renewed growth. Take-off cycle dimulai siklus primernya mulai menurun. Strategi ini memberikan jalan untuk memperluas pangsa penjualan matur produk. Tentu saja kemampuan untuk menggunakan pendekatan ini tergantung pada terobosan teknologi yang memungkinkan suatu produk beradaptasi terhadap penggunaan baru, atau tergantung pula pada perubahan permintaan konsumen yang dapat dipenuhi oleh matur produk dengan beberapa modifikasi. Selanjutnya yaitu dynamic adaptation. Berbeda dengan meraih peluang take-off yang kedua kalinya, dynamic adaptation mencakup usaha-usaha melakukan perubahan dalam program pemasaran ada sekarang bagi matur produk. Adaptasi yang demikian cenderung lebih mengarah pada pendekatan defensif daripada ofensif. Sasarannya adalah untuk meningkatkan penjualan dan pangsa pasar yang telah diperoleh. Kesuksesan pendekatan ini tergantung pada dua hal. Yang pertama, marketing inteligensi yang baik harus dikembangkan dengan segera agar memungkinkan manajer produk dapat mengambil tindakan-tindakan secara cepat dan efektif dalam menghadapi tantangan persaingan. Yang kedua, pemasar harus siap dan bersedia membuat dalam pendekatan yang telah dilakukan. Meskipun tidak mungkin untuk mengeneralisasi strategi adaptasi dengan baik, observasi terhadap metode pemasaran matur produk menunjukkan bahwa ada beberapa tindakan yang biasa dilakukan, yaitu perubahan kemasan, periklanan yang imajinatif dan tetap, atau mengurangi biaya iklan dengan hanya menggunakan sedikit media sehingga dapat lebih efektif dan efisiensi biaya. Kemudian mengantisipasi persaingan atau kapan dan di mana pesaing akan menempatkan atau melakukan perubahan terhadap produknya. Yang terakhir, recycle strategi. Recycling berbeda dengan take-off strategi, di mana recycling mencakup dengan rencana daur hidup secara keseluruhan, bertujuan untuk memproyeksikan penjualan suatu matur produk selama suatu periode waktu yang telah direncanakan. Sedangkan take-off strategi didasarkan pada peluang-peluang baru untuk meningkatkan penjualan produk dengan mengembangkan manfaat atau penggunaan baru dan menemukan para pemakai baru. Recycling didesain untuk memelihara pangsa produk pada pasar original atau asli dengan melindunginya dari pengaruh-pengaruh penurunan persaingan khusus. Usaha ini dapat dilakukan dengan mengkombinasikan elemen baru pemasaran yang mana senjata utamanya adalah periklanan. Berbagai hal yang dijalankan antara lain meningkatkan pengeluaran iklan atau mengubah pendekatan dan pesan kreatif, mengembangkan produk mulai dari basic produk hingga pengenalan tambahan ukuran, cita rasa, warna-warna, dan lain-lain. Serta mengembangkan keunggulan penetapan harga yang mencakup pengurangan harga secara langsung, serta consumer and trade deals. Faktor lain yang tidak kalah pentingnya adalah manfaat tidak langsung dari berkurangnya efektivitas pesaing atau berkurangnya tekanan persaingan, misal pemotongan anggaran iklan atau penarikan produk oleh pesaing.
Selanjutnya yang akan saya jelaskan tentang strategi biaya siklus hidup produk bagian tahap kemunduran atau decline. Tahap kemunduran atau decline adalah hampir semua jenis barang yang dihasilkan oleh perusahaan selalu mengalami kekunuan atau keusangan dan harus diganti dengan barang yang baru. Laju penurunan bisa lambat maupun cepat. Kemunduran ini bisa disebabkan beberapa hal, misalnya karena adanya perkembangan teknologi, perubahan selera konsumen, atau meningkatnya persaingan baik dari dalam maupun di luar negeri. Dalam tahap ini, barang baru harus sudah dipasarkan untuk menggantikan barang lama yang sudah kuno. Meskipun jumlah pesaing sudah berkurang, tetapi pengawasan biaya menjadi sangat penting karena permintaannya sudah jauh menurun. Apabila barang yang lama tidak segera ditinggalkan tanpa mengganti dengan barang baru, maka perusahaan hanya dapat beroperasi pada pasar tertentu yang sangat terbatas. Pada saat penjualan dan keuntungan yang dicapai jatuh, maka beberapa perusahaan mengundurkan diri dari pasar. Bagi perusahaan yang mencoba bertahan, tentu akan mengurangi penawaran produknya. Anggaran promosi dikurangi dan akhirnya harga jual mulai diturunkan. Kondisi atau persyaratan keberhasilan strategi decline adalah yang pertama, mengidentifikasi produk yang lemah, yang kedua, menetapkan strategi pemasaran, yang ketiga, keputusan menghentikan produk. Saya akan menjelaskan yang pertama tentang mengidentifikasi produk yang lemah. Maksudnya yaitu langkah pertamanya adalah menetapkan suatu sistem untuk mengenal produk mana yang sudah lemah. Pembebanan biaya yang ditimbulkan pada tahap penurunan decline ini mencakup biaya produksi saja disebabkan penurunan jumlah penjualan karena produk ini sudah mulai kuno di mata konsumen, sehingga baik biaya periklanan maupun biaya distribusi sudah tidak ada. Kemudian tentang menetapkan strategi pemasaran. Waktu keluarnya perusahaan dari pasar biasanya tidak terjadi dalam waktu yang bersamaan. Hal ini banyak tergantung pada tingkat hambatan yang keluar. Jika hambatan ini tingkatnya rendah, maka makin mudah perusahaan meninggalkan industri, yang berarti makin menguntungkan perusahaan yang tetap bertahan. Penyebabnya, mantan konsumen perusahaan yang keluar tadi bisa ditampungnya. Meskipun demikian, permasalahan tetap belum terpecahkan sampai ada jawaban apakah perusahaan ini masih akan tetap bercokol sampai saat terakhir. Ketiga, tentang keputusan menghentikan produk. Apabila perusahaan telah memutuskan untuk menarik produk dari pasar, ada beberapa keputusan yang harus diambil selanjutnya. Yang pertama adalah bahwa formula dan merek produk akan dijual atau dipindahkan kepada orang lain atau dihapuskan secara total dari pasaran. Yang kedua, penarikan produk dari pasar dalam waktu yang segera atau perlahan-lahan. Dan yang terakhir ialah harus diputuskan mengenai beberapa persediaan suku cadang dan apa pelayanan yang akan diberikan untuk konsumen yang sudah terlanjur memakai produk yang terjual di sebelumnya.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang salah satu contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu soalnya PT NCT memproduksi dan menjual 3 macam produk A, B, dan C ke negara-negara tetangga. Data berikut berkaitan dengan ketiga produk tersebut. Datanya bisa dilihat di dalam PPT, yaitu keterangan yang pertama, permintaan dalam unit produk A yaitu 120, B 110, dan C 100. Harga jual per unit produk A $100, B $120, dan C $105. Biaya bahan baku per unit produk A $50, B $60, dan C $60. Tenaga kerja langsung dalam menit per unit produk A 12 menit, produk B 17 menit, dan produk C 7 menit. Pertanyaan yang pertama yaitu hitunglah kontribusi per menit tenaga langsung untuk masing-masing produk. Pertanyaan yang kedua yaitu komposisi produk terbaik. Anggaplah ada 5 karyawan, ada waktu istirahat, pelatihan, dan pertemuan reguler, dan menit yang tersedia per harinya adalah 2.200 menit. Baiklah, jawaban soal yang pertama bisa dilihat di dalam PPT, yaitu nomor 1. Rumusnya itu kontribusi per unit. Dengan cara mencarinya itu harga jual per unit dikurang biaya bahan baku per unit. Sedangkan cara mencari kontribusi per menit yaitu kontribusi per unit dibagi tenaga kerja langsung per unit. Yang pertama, kontribusi per unit. Produk A harga jualnya $100 dan biaya bahan bakunya $50, maka jawabannya $50. Produk B harga jualnya $120, biaya bahan bakunya $60, sama dengan jawabannya $60. Produk C harga jualnya $105 dan biaya bahan bakunya $60, maka jawabannya $45. Sedangkan cara mencari kontribusi per menit, produk A kontribusi per unit produk A 50 dibagi 12 yaitu tenaga kerja langsung per unit, maka jawabannya $4,17. Sedangkan produk B kontribusi per unitnya itu 60 dibagi 17 yaitu berapa tenaga kerja langsung per unit, maka jawabannya $3,53. Sedangkan produk C kontribusi per unitnya 45 dibagi dengan tenaga kerja langsung produk C yaitu 7, maka jawabannya $6,43. Masuk ke soal yang kedua, jawabannya bisa dilihat juga di dalam PPT, yaitu analisis untuk keputusan komposisi produk dengan kendala mengikat, yaitu jumlah menit yang tersedia perharinya sebanyak 2.200 menit akan didistribusikan untuk 3 produk dengan komposisi menit yang dibutuhkan sebagai berikut. Langkah pertama yaitu mencari produk C. Caranya itu dengan permintaan dikali waktu tenaga kerja langsung, yaitu permintaannya 100 dan waktu tenaga kerja langsungnya itu 7 menit, maka jawabannya untuk produk C yaitu 700 menit. Sedangkan produk A yaitu waktu permintaannya ya adalah 120, sedangkan waktu tenaga kerja langsungnya adalah 12 menit, maka jawabannya 1440 menit. Untuk mencari produk B yaitu dengan kelebihan menit untuk produk B sama dengan 60 menit. Kenapa 60 menit?
Dari 2.200 menit yang ada di soal dikurang dengan 1.440 menit produk A dan dikurang 700 menit produk C, maka sisanya hanya 60 menit untuk produk B. Komposisi produk B yaitu 60 menit dibagi 17 itu adalah waktu tenaga kerja langsung sama dengan 3 unit. Jadi analisis dari semua data adalah dapat diketahui komposisi produk terbaik sebagai berikut, yaitu produk A 120 unit merupakan permintaan untuk produk A, sedangkan produk B 3 unit, sedangkan produk C yaitu 100 unit merupakan permintaan untuk produk C.